Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islamuddin Bintang Wedasmara, NRP 5017-231078 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan kode Python untuk melakukan smoothing pada data lapangan MT. Di sini saya akan menjelaskan langkah demi langkah, yaitu dimulai dengan import library. Di sini library yang saya gunakan yang pertama adalah ada library OS, yaitu digunakan untuk berinteraksi dengan sistem komputer, yaitu dengan memeriksa apakah jalur file path yang saya gunakan itu ada atau valid. Kemudian yang kedua, saya menggunakan library zip file, yang dimana karena file data lapangan yang saya gunakan saya masukkan ke dalam, saya kompres menjadi file zip. Kemudian library selanjutnya yaitu NumPy, itu digunakan untuk standar komputasi numerik, digunakan untuk membuat array data dan menangani nilai kosong atau tidak valid menggunakan representasi khusus np.none. Selanjutnya menggunakan library pandas, yaitu digunakan untuk mengolah data array menjadi bentuk series agar bisa menggunakan fitur rolling window untuk statistik dan interpolasi data. Dan yang terakhir menggunakan matplotlib, itu digunakan untuk mengeplot, membuat visualisasi data, grafik atau tata letak, grid, serta mengukur skala sumbu plot. Berikut library yang saya gunakan. Selanjutnya langsung saja ke fungsi untuk membaca file id pada data MT. Di sini saya menggunakan def parse id content. File content. Data. Baik, fungsi ini menerima data mentah berbentuk byte dari data file zip, lalu bisa dibilang kayak menerjemahkan
menjadi string text biasa per baris, yaitu split line ini tadi. Split lines. Kemudian untuk datanya sendiri, untuk data ini sendiri, yaitu seperti dictionary kosong untuk menyimpan data akhir berdasarkan komponen, misal nanti yang saya gunakan yaitu frekuensi dan row SG. Lanjut. Lanjut yaitu melakukan program perulangan atau looping untuk membaca baris demi baris teks dan menghilangkan spasi kosong di ujung teks dan melewati baris yang benar-benar kosong. For line, inline, berikut merupakan program loopingnya. Selanjutnya dilakukan deteksi blok dalam standar file ID sendiri, yaitu awal dari blok data numerik selalu ditandai dengan karakter sebentar. If line ditandai dengan tanda ini lebih besar. If current key current value yang satu replace if part
Oke, jadi program tersebut digunakan untuk deteksi blok dalam file standar ID sendiri. Awal dari blok data numerik selalu ditandai dengan karakter berikut. Jika program mendeteksi tanda berikut, maka program akan menyimpan data blok sebelumnya jika ada, lalu mengambil nama blok baru tersebut, misal seperti Rectoro, misal seperti itu, dibaca sebagai keyword frekuensi dan menyiapkan wadah kosong baru untuk current value. Gitu. Namun, jika baris tidak diawali dengan tanda start with seperti berikut, berarti baris tersebut berisi deretan angka data. Programnya sendiri akan memecah string angka tersebut, mengubah dari teks menjadi angka desimal, dengan nanti memberikan program float val, lalu masukkan dalam list data aktif, wadah aktif. Contohnya seperti berikut: alif, current key is not known, profile yes. Split selanjutnya current values ini outflow yang saya bilang tadi. Transform value error. Setelah semuanya terbaca, setelah baris terakhir dibaca, blok data paling akhir dimasukkan ke dalam kamus data terakhir. Semua data di list diubah menjadi format NumPy array agar operasi matematika berjalan jauh lebih cepat saat diproses. Itu digunakan bahasa pemrograman if current key and current values.
menyenangkan. English ngetake MP.ring ngetake yang terakhir return data. Ya, untuk program untuk membaca file ID udah selesai. Selanjutnya langsung saja ke fungsi smoothing. Fungsi ini adalah inti dari pengolahan sinyal untuk mereduksi noise sebelum dilakukan perataan bergerak atau yang dinamakan moving average. Diawali dari Dev Advanced Mode. Data array, kemudian window size. Window di sini saya menggunakan 5. Selanjutnya threshold. Factor. Gunakan nilai 2,5. F1. Battery. 0. S sama dengan load series data array. Di sini data nama NumPy diubah ke dalam bentuk panda series dalam bentuk S agar dapat diakses fungsi-fungsi statistik bergeraknya atau rollingnya. Selanjutnya melakukan filter yang pertama, yaitu sebagai berikut.
Nah, di sini tuh filter yang pertama yaitu filter invalid bawaan, yang dimana alat akuisisi MT sendiri di lapangan seringkali otomatis menulis angka -999 atau nilai terlampau besar jika gagal menangkap sinyal frekuensi tertentu. Baris ini otomatis membuang angka-angka janggal tersebut yang mengubahnya menjadi none atau kosong. Itu. Selanjutnya filter yang kedua yaitu deteksi spike atau outlier sebagai berikut. Sebentar. Rolling median. Yes, rolling window 5 untuk area lanjut rolling standar rolling window sama namanya itu 5 yang center yang period juga 1. Ini standar fill line is outlier and fill so kemudian result patch all is outlier
np.none. Oke. Selanjutnya berikut yang barusan saya tulis yaitu filter yang kedua yaitu deteksi spek atau outlier. Program membuat jendela lokal berukuran 5 data ke depan dan ke belakang dengan center true. Yaitu di dalam jendela tersebut dihitung nilai tengahnya atau mediannya dan standar deviasinya. Kemudian jika suatu titik data yang jaraknya melompat jauh dari median lokalnya melebihi batas toleransi, maka dilakukan ini tadi threshold yang dikali pada rolling deviasinya. Titik tersebut dideteksi sebagai spike atau noise liar dan langsung dihapus dengan np.none seperti berikut. Selanjutnya dilakukan isi data kosong yaitu dengan s.clean method reveal and hasil. Oke, jadi fungsi tersebut merupakan titik-titik yang tadi kita hapus karena noise, sekarang menjadi kosong. Baris ini menambahi titik kosong tersebut menggunakan metode interpolasi linear, yaitu menghubungkan garis lurus antara titik sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian fungsi bevel dan ffill ini sendiri yaitu digunakan untuk memastikan jika ada titik kosong di bagian paling ujung awal atau ujung akhir data, nilainya akan tetap terisi. Selanjutnya lakukan moving average-nya yaitu dengan return s.clean skelet that rolling untuk windownya agar sama semua, saya window sama dengan window, kemudian centernya true, true, ini dan min period satu dot min sampai. Untuk moving average-nya ini itu setelah datanya bersih dari pencilan, barulah fungsi moving average ini dijalankan dengan ukuran jendela yaitu yang saya pakai 5. Nilai setiap titik sekarang adalah rata-rata dari dirinya sendiri yang ditambah 2 titik di kiri dan 2 titik di kanan. Terakhir hasilnya dikembalikan menjadi format 6-PRE. Oke, untuk pembacaan file ID dan filtering udah selesai. Sekarang lanjut ke
pembacaan data yang saya gunakan. Ini saya menggunakan zip file. Di uploadnya zipfile. No. R. Ini data yang saya gunakan. Selanjutnya, karena pada file zip ini merupakan terdapat banyak beberapa data, maka di sini saya menggunakan index file untuk membaca data yang ingin saya visualisasikan. Untuk index file sama dengan 0 sendiri, yaitu membaca data pertama, kemudian 1 dan selanjutnya itu membaca data berikutnya. Selanjutnya dilakukan untuk memastikan file zip ini ada, yaitu dengan if host.net access zippack. With zip file .zip file .zip zippack. Set. Top and okay. Kemudian total file. Kemudian run and di file. Itu merupakan program yang untuk memastikan bahwa file zip itu ada. Jika ada, dia akan mendaftarkan seluruh nama file di dalam zip dengan set.namelist dan menyaringnya hanya untuk file yang memiliki ekstensi.
yang digunakan fungsi untuk memvalidasi agar angka pada indeks file yang saya masukkan tidak melebihi total file yang ada, yaitu if if index file file target file with kita paste file name terlebih dahulu. Target file lalu read data first .nd .content. Nah, jadi fungsi tersebut untuk memvalidasi agar angka pada index file yang saya masukkan tidak melebihi dari total file yang ada. Setelah lolos validasi, program akan membuka file target tersebut, membaca isinya, dan melemparkannya ke fungsi pembaca, yaitu yang parse id content tadi, yang sudah kita bahas di atas. Selanjutnya untuk masuk ke bagian visualisasi plottingannya. Itu diawali dengan if frekuensi yang data dari frekuensi sendiri kali
Dan untuk figur X itu support itu 2x2 dengan fixed size. Saya buatnya 14 size 10. Dan di sini dibagi menjadi 4 karena saya maunya terdapat perbedaan pada sebelum smoothing dan sudah smoothing pada resistivitas semu dan untuk fase XY-YX-nya. Untuk resistivitas semu row before elemen ini akan berada pada kiri atas 0,0. Untuk setelahnya max row after berada pada kiri kanan atas 0,1. Untuk fase before kita taruh di kiri bawah yaitu 1,0, kemudian fase after saya berikan pada kanan bawah itu dengan nilai 1,1. Oke, itu seperti yang tadi saya bilang, yaitu perintah untuk memecah kanvas grafik menjadi grid berukuran 2 baris dan 2 kolom. Total ada 4 grafik dalam satu tampilan window. Dan ukuran kanvas diatur yaitu sebesar 14 kali 10 inci. Dengan setiap kuadran grafik diberi nama variabel sendiri seperti aks, titik-titik agar pengisian datanya tidak tertukar. Selanjutnya melakukan proses plotting pada resistivitas semu terlebih dahulu. Baik, selanjutnya setelah dilakukan plotting untuk visualisasi pada data resistivitas semu, yaitu di mana row XY dan row YX-nya sudah dilakukan smoothing. Ini dilakukan juga pada komponen fase, yaitu dengan fase YX dan fase XY-nya juga. Maka didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya akan dilakukan perintah untuk mengumpulkan keempat sumbu grafik ke dalam satu perulangan agar dapat di-style properti standarnya sekaligus tanpa perlu menulis kodenya satu persatu sebanyak 4 kali. Itu dilakukan sebagai berikut.
Nah, jadi ini tadi fungsi yang saya paparkan, yaitu perintah untuk mengumpulkan keempat sumbu grafik ke dalam satu perulangan agar dapat menyetel properti standarnya sekaligus tanpa perlu menulis ulang kodenya satu persatu. Kemudian untuk set X scale ini, yaitu sumbu frekuensi empty menggunakan skala logaritmik. Selanjutnya pada invert X aksis, yaitu karakteristik khas geofisika empty, yaitu sumbu X dibalik arahnya, jadi nilai frekuensi tinggi yaitu dengan sumber dangkal berada di sebelah kiri, kemudian frekuensi rendah dalam penetrasinya jauh, yaitu berada di sebelah kanan. Kemudian AX grid, yaitu menampilkan garis-garis isi panduan di latar belakang plot agar fluktuasi angka mudah dibaca. Kemudian yang terakhir legend, itu menampilkan kotak legenda identitas warna kurva di posisi terbaik yang tidak menabrak data local base. Kemudian terakhir yaitu dilakukan plotting untuk semua, yaitu PLT subtitle atau multiplot analisis smoothing data hunting and font size yes.
Oh, oke. Jadi fungsi yang terakhir ini yaitu untuk yang pertama, untuk subtitle yaitu memberikan judul utama di bagian paling atas kanvas luar yang mencantumkan nama stasiun EDI yang sedang aktif dibuka, yang menggunakan current index tadi, indeks sekarang. Kemudian untuk baik layout yaitu berfungsi untuk mengatur jarak antar grafik secara otomatis agar label sumbu dan judul tidak saling tumpang tindih satu sama lain. Kemudian yang terakhir, pemerintah plot show yaitu memerintahkan Python untuk merender seluruh komponen objek gambar tersebut ke layar komputer di dalam sel Jupyter Notebook secara interaktif. Kemudian setelah dilakukan fungsi yang terakhir, ketika di run, hasilnya akan seperti ini, yaitu terdapat 4 grafik yang terbagi menjadi dua belah pihak, yaitu belum dan sudah filtering smoothing. Di sini indeks data yang dibaca yaitu 1, yaitu data yang kedua berarti. Kemudian untuk untuk Windows size-nya di sini saya menggunakan 5 dan bisa diedit juga. Dan dihasilkan seperti ini. Oke, sekarang langsung lanjut ke data lapangan SP. Sama seperti sebelumnya, yaitu diawali dengan import library. Di sini yang saya gunakan yaitu hanya dua, yaitu import pandas. Ini. Yang kedua yaitu matplotlib. 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 ASPLT. Biasanya sama seperti tadi, yaitu library pandas sendiri, yaitu mengambil library pandas sendiri dan menyingkatkannya sebagai PD. Pandas sendiri yaitu library utama dalam Python yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel atau disebut data frame, seperti contohnya nanti Excel. Kemudian untuk matplotlib yaitu untuk berfungsi untuk visualisasi data seperti grafik 2 dimensi. Kemudian yang selanjutnya itu mengunggah file yang saya gunakan, yaitu file path. Yang menggunakan data SP. Baik, selanjutnya pembacaan data yaitu df pd.read selanjutnya pengecekan untuk data yang dibaca itu dengan print.
katakanlah 5 data teratas. 5 data pertama. Baris. Oke. Oke. Kenapa? Bisa coba dulu. Oke. Selanjutnya setelah 5 data teratas dibaca, lanjut pada deteksi nama kolom secara otomatis. Pertama kolom posisi. Kolom F, F kolom pattern. Baik, di sini kenapa kolom 0 dan kolom 1, yaitu untuk kolom 0 sendiri, yakni kolom sebelah sini, itu digunakan untuk bukan diindikasikan, tapi diartikan sebagai jarak atau posisi lintasan intervalnya, yaitu 5, 10, 15, 20, dan itu dengan interval 5 meter. Kemudian kolom 1 sendiri digunakan untuk menamai tapi diartikan sebagai untuk nilai SP-nya atau MV-nya. Kemudian menyimpannya ke variabel kolom SP. Selanjutnya langsung saja ke print file text. Nah, posisi atau jarak untuk deteksi.
kolom SP, kolom SP, SP yang terdeteksi. So, cuma kolom SP. Selanjutnya untuk Windows SES, di sini saya juga menggunakan 5. Selanjutnya masuk ke perhitungan moving average-nya, yaitu dengan memasukkan fungsi df sp smooth f rolling Windows Windows size Windows size centered to document. Ini yaitu proses perhitungan moving average, yaitu yang dimana yang diambil yaitu kolom SP, yaitu mengambil target data yang mau dihaluskan, yaitu kolom nilai SP asli. Kemudian untuk rolling window, yaitu membuat jendela bergerak sepanjang 5 data. Untuk parameter centernya true, yaitu memastikan bahwa titik data yang dihitung berada di tepat tengah-tengah jendela, 2 data kiri dan 1 data tengah dan 2 data kanan. Hal ini penting karena dalam geofisika agar fase atau posisi puncak sebuah anomali tidak bergeser secara spasial. Kemudian terakhir .min, yaitu menghitung nilai rata-rata matematika dari data yang masuk ke dalam jendela bergerak tersebut. Kemudian untuk yang awal yaitu df sp smoothed, yaitu hasil rata-rata tersebut disimpan ke dalam kolom baru di tabel df dengan kolom sp smoothed. Oke, lanjut. Biasanya menyiapkan kanvas grafik itu dengan fungsi fix x lp fix size
12 kali 6 inci. Kepencet run ya. Kemudian untuk selanjutnya X network F kolom posisi dan kolom F kolom listnya reliable before original data color red install Oke, jadi fungsi tersebut yaitu digunakan untuk menggambarkan grafik garis dengan spesifikasi berikut. Pada kolom untuk DF kolom posisi dan kolom SP yaitu menggunakan kolom posisi sebagai sumbu X dan nilai SP sebagai sumbu Y. Kemudian untuk label before yaitu nama yang akan muncul di kotak keterangan legenda. Kemudian untuk color red yaitu mengubah warna garis menjadi merah. Kemudian alpha 0,5 yaitu mengatur transparansi garis sebesar 50% agar pudar agar tidak menutupi data baru. Selanjutnya untuk line style-nya membuat corak garis menjadi putus-putus. Selanjutnya marker 0 dan marker size. Marker size sama dengan 3 yaitu memberikan simbol lingkaran kecil titik data asli pada setiap koordinat dengan ukuran 3 pixel. Lanjut, yaitu membuat grafik data hasil smoothing, yaitu afternya. Network. DF komposisi sama
Ya kan, kolom aspek no terakhir aspek ini untuk labelnya transport moving average dan sama dengan window size window size. Oke, sama color wall dan line weight. Oh wait, sebesar 2,5. Oke. Jadi di sini untuk membuat grafik data hasil smoothingnya, dari smoothing. Untuk DF SP Smoothed yaitu menggunakan kolom hasil smoothing sebagai sumbu Y, baru sumbu X tetap menggunakan kolom posisi. Kemudian untuk garis warnanya menggunakan warna biru. Kemudian untuk line width 2,5 yaitu membuat garis hasil smoothing menjadi lebih tebal 2,5 pixel agar terlihat kontras dan menonjol dibandingkan data asli yang penuh noise. Selanjutnya mengatur kosmetik keterangan grafik, yaitu dengan X set title, membuat grafik keseluruhan, nama judul, pemandangan, data expand, sumber, smoothing, dengan font size 14, weight dan set label, set label, F posisi, jarak kolom posisi, dengan font size
12 saja accept new label F itu nilai SP-nya tadi nilai SP dengan mengambil kolom SP dengan proses Oke, untuk set X label dan Y label ini memberikan teks keterangan nama untuk sumbu X sebagai horizontal dan sumbu Y sebagai vertikal secara otomatis berdasarkan nama kolom yang terdeteksi dari Excel. Selanjutnya mengaktifkan garis-garis latar belakang grid bermotif titik dengan tingkat transparansi 60% untuk mempermudah dalam membaca nilai koordinat grafik, yaitu dengan ax.grid true style Einstein titik-titik dengan tingkat transparansi 60%, 0,6. Selanjutnya memberikan legend dengan font size 19 dan lokasi terbaik. Kemudian terakhir menampilkan seluruh hasil yang sudah dibuat, yaitu dengan LT texture layout layout ini setelah perintah terakhir, yaitu untuk memproses semua instruksi di atas dan memunculkan jendela pop-up grafik interaktif ke dalam Jupyter Notebook. Selanjutnya setelah dilakukan fungsi yang terakhir, yaitu fungsi plot, yaitu yang digunakan untuk memproses semua instruksi di atas dan memunculkan jendela pop-up grafik interaktif ke dalam Jupyter ini. Langsung saja di run. Untuk 5 baris data teratas terbaca. Kemudian ini untuk hasilnya untuk nilai Windows size 5. Di sini juga bisa diganti-ganti. Misal lebih besar nilainya, lebih smooth hasilnya. Ini untuk moving average dengan Windows size 7. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai smoothing pada data lapangan MT dan juga SP.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.